Selamat pagi. Kali ini kasus yang kita hadapi adalah mati total. Parameternya seperti apa? Kategori mati total. Yang pertama, lampu indikator tidak menyala. Yang kedua adalah konsumsi arusnya 000. Lalu bagaimana pengukuran yang akan kita kerjakan? Ya, stepnya ini basic ya, basic sekali. Step yang pertama adalah kita mengukur atau mencari apakah 19 volt dari jack adaptor ini sudah menyebar ke semua area. Di sini kita lihat ya, ada MOSFET adaptor. Ini MOSFET adaptor pertama, ini MOSFET adaptor yang kedua, dan ini air sensing ya. Ini air sensing ya. Berarti kita mengukur di air sensing ini ya. Kita ukur di air sensing. Oh, ternyata tegangan 19 volt ini sudah menyebar. Ya, sudah lolos maksudnya ya. Dan apakah gate-nya itu terpenuhi ya? Di sini kita mengukur tegangan gate-nya dari MOSFET itu ya. Kita coba ukur gate-nya. Nah, ya, gate-nya 25 volt, berarti 19 volt ini menyebar dengan sempurna ya. Artinya penyebarannya sudah di semua blok ya. Itu penting sekali. Nah, setelah 19 volt lolos, apalagi yang harus kita kerjakan ya, kita pastikan ya di sini di soket baterai itu ada tegangan 3 volt ya, di mana tegangan 3 volt ini bersumber dari blok 3 dan 5 ya, terutama pada tegangan liniernya. Ya, kita ukur ya di tengah-tengah ini, kita nggak tahu mana SDA, mana SCL, mana butt-in ya. Yang jelas di antara ketiga ini harus ada tegangan. Kita ukur di sini ya. 0 ya. 0 volt, di sini juga 0 volt ya, di sini juga 0 volt. Nah, itu artinya bahwa penyebaran 3 volt standby itu belum dihadirkan ya, atau blok 3 dan 5 ini belum bekerja. Seperti kita ketahui bersama bahwa blok 3 volt dan 5 volt itu menghasilkan dua tegangan penting. Yang pertama itu tegangan 3 volt linier. Jadi manakala 19 volt itu sudah lolos, maka hal pertama itu 19 volt itu masuk ke dalam IC 3 dan 5 ya, sebagai powernya untuk menghidupkan IC. Selanjutnya IC itu akan secara langsung menghasilkan tegangan linier 3 volt. Nah, penting sekali tegangan linier 3 volt ini nantinya menjadi supply di sini ya. Ya. Jadi bukan di lilitannya, bukan di PL 3 volt dan 5 volt, tapi tegangan 3 voltnya itu langsung dari IC-nya dan akan mensupply di sini. Makanya kalau kita ngecek test point-nya itu langsung ke sini, 19 volt lolos, 3 volt dan 5 volt, 3 voltnya di sini hadir apa enggak? Kalau enggak hadir ya berarti garapan kita adalah mengecek rangkaian atau blok PWM 3 volt dan 5 volt. Itu ya langkah-langkahnya. Kita akan coba menelusuri blok 3 dan 5-nya. Yang mana ya blok 3 dan 5 ini belum menggunakan skema ataupun board view ya. Saya juga nggak tahu nih apakah ada skema, apakah ada board view-nya. Kita belum tahu. Oke, kita bongkar di sini ya. 3 volt dan 5 voltnya yang mana ya, biasanya dia identik ya, 3 volt dan 5 volt itu ya, bloknya. Oh, ternyata ini sudah dikerjakan ya, sudah diobok-obok habis ini ya. Anda lihat ya. Nah, itu ya pengerjaannya kok seperti ini ya. Ya wajar lah, karena ini memang bukan dari customer langsung ya. Ini bekas obok-oboknya pekerjaan teknisi lain. Oke ya, ini kemungkinan 3 dan 5-nya. Ya, kemungkinan 3. Jadi pastikan kalau kita ukur memang ini 3 volt dan 5 volt, itu pasti belum hadir. Karena tegangan linear pun belum hadir. Berarti langkah kita, begitu kita menemukan kasus 19 volt udah lolos, 3 volt, 3 volt di sini nggak ada, di sini nggak ada, langsung ke blok 3 dan 5. Apa yang akan kita kejar? Kita kejar adalah syarat kerja dari sebuah IC. Ya, pertama V-in 19 volt masuk ke dalam IC ini, pastikan ya. Yang kedua, ada yang menggunakan enable
LDO namanya ya, ada yang tidak ya. Makanya kita membutuhkan datasheet atau skematik ya untuk bisa menganalisa berdasarkan hasil pengukurannya. Ya kita coba ya nanti ya, kita carikan dulu skematiknya ya. Yang jelas kita harus bisa menentukan blok 3 dan 5 itu di mana ya. Kalau saya sih berkesimpulan ini ya, dan IC-nya ini. Ya, ini upper dan lower ya. Atau mungkin kita menggunakan skema ya untuk lebih jelasnya, karena ini juga similiar ya, simetris ya. Cuman kalau saya lebih cenderung ke sini ya. Oke, itu saja ya. Berarti ini mati total disebabkan karena 3 liniernya belum hadir, atau blok 3 volt untuk menghidupkan EC dan untuk menghidupkan SB-nya belum hadir ya. Itu yang menyebabkan terjadinya mati total dan lampu indikator ini mati. Selamat pagi ya, selamat beraktivitas.